Selamat sore pecinta proses. Adalah hal biasa bahwa tidak semua hasil kebun bisa terbeli oleh para pengepul. Itu dikarenakan karena kualitas, karena terlalu banyak dan tidak sesuai atau berlebih dari kebutuhan mereka. Buah yang melimpah di rumah dan tidak termakan akan membusuk dan menimbulkan aroma yang tidak sedap. Video kali ini akan membahas cara kita memfermentasi dan menjadikannya pupuk yang bermanfaat bagi tanaman kita. Buah yang busuk seperti pisang atau yang lainnya merupakan bahan ideal bagi pembuatan POC atau pupuk organik cair. Karena memang berasal dari buah, kandungan senyawanya memang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tanaman. Namun karena sudah berupa senyawa organik, di mana senyawanya relatif besar, maka senyawa tersebut perlu dipecah kembali agar mudah terdifusi melalui pipa kapiler yang ada di dalam batang tanaman. Oleh karena itulah kita memerlukan mikroorganisme pemecah senyawa organik. Pertama, tentu kita kumpulkan bahan-bahan berupa buah-buahan yang telah membusuk ke dalam suatu wadah yang cukup permeabel. Selanjutnya, kita tambahkan air dengan volume yang kurang lebih sama dengan bahan padat tersebut. Langkah selanjutnya adalah menghancurkan bahan organik tersebut dengan bantuan air dan alat tertentu sehingga ukurannya lebih halus. Proses ini idealnya menggunakan blender. Namun karena kami tidak memiliki blender yang secara khusus digunakan untuk ini, maka kami menghancurkan secara manual saja. Tujuan penghancuran ini agar proses fermentasi nantinya berlangsung secara merata dan bersamaan. Apabila bahan dirasa sudah cukup lembut, maka kita hentikan proses penghancuran ini. Selanjutnya, saatnya kita menambahkan mikroorganisme. Memanfaatkan teknologi KAO dari Jepang, E4 khusus pertanian sudah merupakan kulturasi dari beberapa mikroorganisme saprofit. Kalau kita menggunakan secara langsung, cukup 1,5 tutup botol untuk sekitar 6-8 kg bahan organik. Ini kita tambahkan dan kita ratakan pada media yang akan kita fermentasi. Fermentasi yang akan kita lakukan bersifat anaerob, artinya terisolasi dari udara bebas. Oleh karena itu, kita memerlukan penutup yang rapat dengan satu selang kecil sebagai tempat dikeluarkannya gas hasil fermentasi. Jadi yang pertama kita lubangi bagian tengah dari plastik yang telah kita ukur luasnya cukup. Kemudian kita masukkan selang dan kita ikat dengan rapat. Selanjutnya, plastik kita sungkupkan di atas ember besar tempat menampung bahan yang akan kita fermentasi, kemudian kita ikat kuat dengan tali karet.
ujung selang kita hubungkan dengan botol yang akan kita isi dengan air supaya tetap terisolasi dari udara bebas. Dengan demikian kita tidak perlu membuka plastik secara berkala sampai proses fermentasi selesai. Gas yang dihasilkan dari fermentasi tersebut akan keluar melalui ujung selang ke dalam botol yang berisi air. Proses fermentasi itu sendiri berlangsung kurang lebih sekitar 10 hari. Apabila nanti sudah jadi, maka aplikasikanlah kurang lebih sekitar 35-40 cc per liter air disemprotkan ke seluruh bagian tanaman. Teman-teman, demikianlah tutorial kali ini. Kami akhiri. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.